Jadi sekitar 24 jam ini teman-teman, ini udah naik tinggi banget. Ya dari buy di sini saya naiknya tinggi banget di sini. Dan ini profit sekitar 118 dolar ya teman-teman. Atau mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 juta ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah teknik trading yang paling simple, sederhana, tapi juga profitable seperti itu. Kesimpulannya ada berapa ya? Yang pertama teman-teman, bagi teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan kebetulan ini sedang ada webinar gratis teman-teman. Syaratnya cuma punya akun trading di broker XM Anda udah cukup ya. Dengan tema adalah tentang Bitcoin menjadi aset paling berkembang di masa depan. Tanggalnya adalah tanggal 14 Juni 2023. Instrukturnya ada 3, yakni Jonathan Sara, Ardi Novianto Putra, dan juga Edwina Ineke. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikutan, gampang banget, cukup punya akun di broker XM. Untuk informasi selengkapnya, nanti teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke Sobat YouTube semuanya, selamat datang di Prayoga.id. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya pengen praktek trading forex lagi, yakni memberikan tutorial tentang teknik trading forex yang simple, sederhana, tapi juga profitable seperti itu ya teman-teman. Jadi teknik trading forex yang simple, sederhana, dan profitable. Nah, ini menggunakan beberapa konfirmasi yang memang simple sebenarnya. Yang pertama adalah soal time frame dulu ya. Saya itu dulu banget ya, dulu banget tuh maksudnya ya pas awal-awal trading di 2016 2017 itu sering banget trading pakai time frame kecil, dan itu memang masalah yang cukup serius ya. Karena di time frame kecil ini teman-teman, ini konfirmasinya tuh beneran nggak valid gitu. Dari segi candlesticknya tuh juga acak-acakan teman-teman. Jadi saya menjadi profitable tuh semenjak fokus di H4 D1 ya. Jadi semenjak fokus di sini dulu itu sampai dengan sekarang itu nyatanya enjoy, karena banyak konfirmasi yang kalau diikutin tuh enjoy gitu, titik-titiknya jelas gitu. Oke, salah satunya ini ya, kita praktekin langsung pada kesempatan kali ini. Saya pakai time frame D1 sama H4 ya. Yang pertama ya, setelah time frame-nya sudah, saya di sini akan cek yang namanya support resisten dan juga trendline. Kenapa support resisten dan juga trendline ya? Karena memang di situ tuh kita bisa menentukan arah mana selanjutnya. Ini trennya ya teman-teman, pertama naik, kemudian dia turun. Nah setelah turun ini ada konfirmasi naik nih teman-teman. Jadi kita harus pahami alurnya kayak gini nih. Di mana konfirmasi naik? Di sini teman-teman, di candlestick ini. Dari mana saya tahu ini naik? Ya ini ada sebuah pola. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ada sebuah pola di mana candlesticknya itu panjang teman-teman. Entah itu panjang ke bawah, entah itu panjang ke atas, atau panjang ke atas ke bawah ya. Candlestick sumbunya ya, sumbunya itu panjang kayak gitu. Nah di sini teman-teman, setelah sumbu-sumbu panjang itu sebelahnya itu dibuka naik atau turun gitu. Nah kalau setelah panjang-panjang kayak gini sebelahnya dibuka di bawahnya sini, berarti ada kemungkinan untuk diambil turun tuh dapat dikit. Nah kalau setelah panjang-panjang kayak ini sebelahnya dibuka naik, berarti ada kemungkinan arahnya setelah ini ke sini teman-teman. Ya entah seberapa tinggi juga nggak tahu gitu, tapi ada kemungkinan untuk ke situ. Ya jadi kalau teman-teman paham trendline-nya, arah trennya di time frame yang agak gede ya, minimal banget itu H4 ya, teman-teman jadi lebih enjoy untuk untuk entry gitu. Jadi yang pertama trendline-nya pahamin dulu pola yang terjadi ya, atau struktur yang terjadi sekarang. Ini juga support-supportnya tuh semakin naik teman-teman ya. Nah di sini nih ya, memang kalau dibilang sih ilmu kayak gini tuh harus sering-sering praktek sih. Kalau nggak praktek sendiri ya nggak bakalan bisa gitu. Jadi ketika ngelihat market tuh langsung ketemu ya, oh iya begini gitu. Jadi memang harus sering praktek. Pertama trendline-nya ya, ini supportnya tuh makin naik kayak gitu, dan dari candlestick-nya itu sudah dikonfirmasi juga. Di H4 sudah dikonfirmasi juga nih
ada palu madep ke bawah, sebelahnya juga dibuka naik. Nah di D1 juga didukung juga gitu, madep ke bawah juga ini sebenarnya ya, sebelahnya dibuka naik. Nah ini adalah sinyal buy teman-teman. Kalau support-supportnya makin naik ini artinya apa sih? Artinya pasar itu berani membeli lagi, lebih kuat membeli lagi di harga yang meskipun lebih tinggi. Karena support itu kan artinya adalah pembelian yang lebih besar di titik-titik tersebut teman-teman, sehingga marketnya bisa naik kayak gini ya. Supportnya itu makin naik, artinya harga tuh makin tinggi sebenarnya teman-teman. Kalau kayak gini nih makin turun nih harganya makin rendah. Makanya dulu saya pernah sell di sini kan. Ya, resistennya makin rendah kayak gitu. Nah, setelah rendah banget saya pernah buy di sini, videonya ada semuanya sih. Kemudian di video yang sebelumnya saya pernah sell di sini, take profit di sini, sell di sini, take profit di sini. Nah, saya break sekitar beberapa hari baru ini mau masuk lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau trading pakai candlestick yang agak gedean kayak gini enak di D1, H4 gitu atau W1 kayak gitu. Ya, itu yang pertama teman-teman soal trendline-nya ini makin naik. Yang kedua sudah dikonfirmasi sama candlestick-nya. Di sini ya candlestick-nya tuh setelah pola ini yang sumbu panjang ini sebenarnya mirip dengan shooting star atau ya sih mirip dengan shooting star. Ini mirip dengan doji meskipun sumbu apa itu meskipun badannya kegedean ya. Kalau doji kan biasanya kecil ya, kecil gitu ya, kayak plus gitu doang ya. Yang merah ini sebelahnya juga dibuka naik ya, kemarin tuh naik lumayan tinggi ya. Di sini ada yang coba jual lagi tapi sebelahnya dibuka naik lagi gitu. Nah stop lossnya sebenarnya ini mudah teman-teman, di daerah sini aja. Karena kalau apa itu namanya dia sudah turun lebih rendah dari ini ya, ya, maka itu ada peluang untuk dia turun lebih dalam lagi teman-teman. Seperti itu. 124069 Oke ya teman-teman, saya skip dulu. Ini adalah hari Kamis ya, jam 6 pagi, tanggalnya abain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 5 pagi ya. Kemarin itu saya enter adalah hari Kamis ya teman-teman, jam 6 pagi. Jadi sekitar 24 jam ini teman-teman, ini udah naik tinggi banget. Ya dari buy di sini saya naiknya tinggi banget di sini. Dan ini profit sekitar 118 dolar ya teman-teman. Atau mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 juta ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah teknik trading yang paling simple, sederhana, tapi juga profitable seperti itu. Kesimpulannya ada berapa ya? Yang pertama teman-teman itu adalah soal time frame ya. Time frame itu saya pakai H4 di 1 itu wajib banget ya. Minimal tuh H4 dicek. Nah, yang kedua adalah soal trendline. Trendline itu kita coba mencari tahu yang namanya support-support dan resisten-resisten. Apakah dia semakin naik atau dia semakin turun kayak ini nih. Ya, dulu kan saya juga pernah sell di sini kan. Nah, dengan mengetahui trendline itu kita bisa tahu sebenarnya market tuh arahnya naik ya, sedang naik atau sedang turun gitu. Nah, kalau sedang naik itu yang ketiga yang kita cari adalah candlestick-nya. Ya, candlestick itu kemarin saya entry itu pas di sini atau di sini ya, saya agak lupa sih. Kayaknya sih di sini. Jadi memang candlestick-nya tuh lagi naik. Kemudian dari D1 candlestick-nya itu memang kuat banget kenaikannya, teman-teman. Ya, ini poin yang selanjutnya ya. Poin yang ketiga ini soal candlestick. Yang pertama time frame, yang kedua trendline, yang ketiga candlestick ya. Ya candlestick ini dia membentuk sumbu panjang. Ini penting ya, sumbu panjang kayak gitu. Konfirmasinya tuh di sini, dibuka di atasnya. Makanya di sini naiknya lumayan tinggi teman-teman ya. Kemarin saya bilang juga begitu. Jadi ketika teman-teman apa itu namanya di D1 terutama ya,
di D1 itu setelah sumbu panjang kayak gini, sumbu panjang dibuka di atasnya begini, ini sinyal sell. Kecuali kalau habis naik dan sumbu-sumbu kayak gini dibuka di bawahnya, berarti sinyal sell ya. Kalau di atasnya sinyal buy ya, sorry. Seperti itu. Ini dari D1 nya. Kalau dari H4 nya ini naiknya juga terlihat inverted hammer ya. Inverted hammer itu palu madep ke bawah ya, sebelahnya dibuka naik. Nah ini sinyal buy nya tuh di sini juga teman-teman ya. Inverted tuh yang hammer palu madep bawah ini. Kemudian kalau dari W1 ya, ini juga yang namanya double bottom atau engulfing juga bisa teman-teman. Jadi ketika ada candle D1 atau W1 atau H4 sebenarnya lumayan valid ketika jejer dua kayak gini ya, habis turun naik ya, badannya sama atau lebih tinggi atau lebih pendek nggak apa-apa, yang penting jejer. Tapi sebelahnya dibuka naik kayak gini, ini indikasi kenaikannya lumayan, makanya ini juga naiknya lumayan tinggi ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah jangan terlalu time frame-nya jangan terlalu kecil, minimal 4D1. Tipe tradingnya daily itu paling akurat ya menurut saya. Kemudian trend line-nya diperhatikan ya. Kemudian soal candlestick-nya, konfirmasinya diperhatikan. Udah, nanti tinggal lot-nya yang standar sama SL gitu doang. Itu sih teknik trading forex yang paling simpel, sederhana, dan juga profitable teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, cukup sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk teman-teman. Apabila ada yang tanyakan aja di kolom komentar ya. Ini saya screenshot dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.